di BNN-Pick-nya ini akan sangat menarik karena Ion sendiri sudah mendapatkan pemanasan yang cukup. Mereka juga sudah mencoba riset lagi, berdiskusi dan juga melakukan evaluasi atas kendala di match pertama bersama dengan Eagle. Dan gua rasa melawan Joker dari optimisme mereka harusnya mereka tetap all out. Yes, dan ini dia kita langsung masuk ke dalam BNN Pick Ion Esports melawan Joker Squad, dimana kalau kita perhatikan sudah ada satu Camille yang langsung di-ban dengan begitu cepat ya. Iya, tapi ini Camille adalah salah satu champion yang memang sangat-sangat merepotkan sih. Tapi kalau Rengar di-ban sebenarnya menurut gua Rengar di-ban itu bakal jadi satu tackle ya untuk Henry. Terutama karena Henry sendiri saat menggunakan Rengar benar-benar agresif. Ya, dan wajib banget. Serta pastinya udah ada satu lagi yang tidak atau mungkin belum melepas di hari ini, yaitu Gragas yang pastinya nggak akan dibiarkan juga jatuh ke tangan teman-teman dari Ion. Dan sudah ada satu lagi Lee Sin serta Senna kali ini yang bahkan langsung di-ban oleh Ion. Senna di-ban, Twist of Fate di-ban, ini Global Presence dan juga penghancur formasi sudah di-tackle ya. Ini bakal ngecilin poolnya dari Ion, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin Ion sekarang ini di fall season cukup luas. Ya, bahkan kalau kita lihat dari Global Presence tetap ada dari seorang Galio akhirnya. Tapi Habib Jafar cukup menarik. Apakah kali ini Habib Jafar akan menggunakan Renekton kembali? Karena tadi pun sempat menggunakan Renekton yang menurut gua sebenarnya bisa dibilang cukup agresif, tapi nyatanya ke Akali terlebih dahulu ya. Ya, ke Akali. Karena Akali lepas dan Akali adalah salah satu champion dengan power spec yang wow, luar biasa sekali meskipun diiringi dengan mechanical skill yang harus tinggi. Tapi sandingannya adalah Nami, ini bakal menjadi satu choke point yang lumayan merepotkan bagi Ion, terutama saat team fight. Tidal Wave, Aqua Prism, itu bakal mengganggu. Yes, dan sudah ada Sinsal pastinya dari seorang Henry dan juga Korki. Serta kalau kita perhatikan tanpa pikir panjang ternyata Olaf kali ini bakal coba dimainkan karena memang udah kelihatan Shinzao berarti bakal bisa ditabrak dengan penggunaan Ragnarok, langsung maju terus tidak bisa dipentalin dengan satu Crescent Guard-nya ya. Yes, Imagination bakal lock di Varus. Sebenarnya Varus untuk di beberapa momen kalau misalkan lo mau ekstrim lo bisa pakai dia di mid lane, bisa, tapi ekstrim aja, itu pilihan ekstrim, tidak recommended tapi ekstrim aja. Gua garis bawah sekali lagi, bukan berarti bisa ya. Wow, tapi itu udah ada Blitzcrank akhirnya muncul kali ini ya. Dan ini bakal menarik banget, tarik-tarik gaming. Tarik-tarik gaming, kemudian Static Field. Sebenarnya Nami ini bakal jadi counter yang pas untuk Sinsao dan juga Jarvan, terutama Galio. Akan membuat, oke, secara fight Dewa bakal bebas banget karena frontliner mereka kuat. Cuman ini tackle-an Nami sih harus pas. Ya. Tackle-an Nami, Tidal Wave serta Aqua Prism-nya nih harus connect untuk membantu dari Last Breath seorang ASLO. Tapi sekali lagi dengan adanya ABC, seharusnya pressure di arah bawah ini bakal dimenangkan oleh teman-teman dari Ion. Mengingat untuk patch 24.A itu sempat mendapatkan sedikit buff ya harusnya ya. Ya, sedikit buff. Tapi mungkin kita bakal cek seberapa overpower Blitzcrank di game kali ini. Pertarungan antara Ion versus Joker Squad yang pertama nih. Yes, let's go! Langsung saja di best of 3 series Ion Esports dan juga Joker Squad sama-sama sedang membutuhkan poin untuk bisa lolos ke babak grand final karena mereka habis kalah di satu match pertama dari masing-masing tim. Tapi tadi dari presence seorang kontrol juga udah mulai kerasa ternyata di sisi tengah memberikan informasi yang cukup banyak terhadap teman-teman dari Ion Esports. Yap, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin secara komposisi, ini lumayan imbang ya. Kalau misalkan kita ngomongin Tiger bawa Yasuo dan power untuk Yasuo sendiri butuh 2 item untuk memberikan damage karena dia butuh untuk memaksimalkan kritikalnya kan. Dan itu masih diseimbangkan dengan adanya Varus membawa Aerie, berarti item pertama harusnya ini Manamoon. Yes, tapi nampaknya kalau kita perhatikan juga kali ini sudah ada permainan agresif yang bakal coba dilakukan oleh seorang Les kali ini nggak mau kehilangan momentum. Karena kalau kita berbicara dan mengingat untuk di game yang pertama, Les ini berkali-kali kalah agresif pada saat early game. Dan itu membuat teman-temannya
fall off untuk bertempur. Dan kalau kita perhatikan juga udah ada informasi dari masing-masing tim bahwa sungai bawah mulai dikuasai oleh Ion Esports. Grab-grabnya bakal coba melarikan satu orang, ternyata masih ada satu mencoba melarikan diri, tapi udah ada Henry yang bakal coba melarikan juga dan gak akan bisa diselamatkan oleh seorang Nami. Tapi masih ada Steel Tempest dan berhasil didapatkan oleh juga seorang Tiger kali ini. Masih coba dilanjutkan, udah ada Imagination yang masuk ke arah tengah cukup berani, dan satu panas marahnya kali ini berhasil banget satu. Udah ada Silver Duren dari seorang Nuts yang sedikit terlambat, 2 tukar 1. Tukar 1, keuntungan dipegang sama Joker Squad ini akan menjadi satu angin yang baik. Tapi memang kalau misalnya kita bilang power spike dari Varus untuk early game itu kuat, terutama dia membawa Aery sebagai rune-nya, ini akan mempermudah poking dari setiap panah milik Varus menembus pertahanan milik Ion Esports. Karena kenapa? Galio kemudian dan juga Dewa saat menggunakan Corki, kalau semisal di pagi-pagi nggak cukup untuk menahan serangan si Varus. Dan Yasuo sendiri nanti saat late game itu bakal membackup power spike dari Varus yang bakal fall off. Tinggal permasalahannya angin-anginnya ini bakal nyampe atau enggak nih? Wah, itu dia yang jadi masalah gitu kan, karena kita tahu dari serang Yasuo ini dari Asaginya juga bakal sulit banget untuk bisa menggapai teman-teman dari Ion. Tapi lo lihat dengan satu sweeping blade terus-menerus dari serang Trigger bakal nge-zoning serang Nuts yang justru harus jaga jarak terlebih dahulu, karena memang apalagi lagi dapat terjebak juga, ini bakal lebih berbahaya. Kontrol masih coba mencari informasi di sisi bawah, dan rocket grabnya pun masih coba ditahan-tahan dulu karena memang terlalu banyak minion bisa aja tertutupi. Udah ada Tolexarot di sisi atas, ternyata masih juga ada El Clasico. Masih aman-aman aja, tapi kalau misalnya kita ngomongin Olaf ini perlu satu tambahan tackle ya, yaitu Exhaust, dan gue tidak melihat itu dibawa oleh Ion Esports. Dan gue rasa dengan adanya Blitzcrank membawa Ignite, meskipun dia bermain agresif, apalagi ditambah dengan Aftershock saat dia disable salah satu champion, akan memberikan damage tambahan dari rune-nya, menurut gue itu tidak akan cukup untuk nahan seorang Olaf. So, dari Ion sendiri, ini mereka harus memberikan pressure supaya Olafnya tidak bisa merajalela. Itu yang pertama. Kedua, mereka harus membawa item yang setidaknya bisa nahan output damage Olaf. Nah, itu dia, karena sebentar lagi Dragon akan segera spawn. Dari masing-masing tim harus segera setup. Cloud Dragon menjadi naga yang pertama, dan seharusnya ini akan memberikan impact dari masing-masing tim untuk melakukan roaming lebih cepat lagi. Ya, tapi terutama ini akan lebih berat ke Joker Squad karena champion mereka adalah champion yang butuh movement speed banyak seperti Akali, kemudian juga Varus dan juga Nami. Karena Varus sendiri salah satu champion yang agak-agak sedikit sulit untuk escape ya, movement speednya lambat, dan adanya Cloud Dragon tentu akan membantu. Yes, itu dia, sudah ada 5 orang kali ini di sisi bawah. Bakal ada rocket grab menyambar satu orang terlebih dahulu, dan pastinya masih ada Ragnarok coba dikaburin dulu dari serang Francier, dan ternyata harus dibikin pulang. Mau nggak mau, Dragon langsung coba di-star oleh Ion, dan teman-teman dari Joker Squad hanya bisa memantau dan sudah mengincar objektif lainnya. Reveral kali ini yang seharusnya bakal coba ditoker, tapi masih ada satu pengintaian yang bakal coba dilakukan sama serang Habib Jafar. Sedangkan dari serang Francier coba berfokus terlebih dahulu. Udah ada Tolexor, langsung ada static field yang bakal coba digunakan sama seorang Kontrol. Masih bisa dengan perfect execution-nya mundur dulu, dan sudah ada pertukaran objektif untuk kali ini. Ini bagus banget. Dari Joker Squad gue ngeliat ada satu kedisiplinan yang sangat baik. Begitu Olafnya keluarin Ragnarok dan mereka nggak bisa kontes Dragon pertama, akhirnya Olafnya langsung mundur masuk ke Rev Herald, dan 4 kawan dari Joker Squad itu nahan supaya Ion ya udah nggak apa-apa, lu fokus ambil Cloud Dragon tapi jangan sampai lo gangguin Olaf gue yang lagi ngambil Rev Herald. Dan ketika Rev Herald sudah berhasil di-secure oleh Joker Squad, semuanya mundur teratur. Mereka nggak mau commit war, padahal Ion tadi udah ada satu percobaan buat minimal tuh culik Akalinya. Ya, sudah ada satu niat jahat terhadap seorang Akali, but it's okay, masih cukup aman dari masing-masing tim. Opoan satu di puar kali ini akan memberikan banyak informasi sangat-sangat bagus, tapi yang jadi masalah teman-teman dari Ion kali ini gua rasa masih berhasil memegang map control ya, Mak. Nyaris banget itu hooknya kena ke Nami. Kalau kena Amsyong lah sudah, tapi masih bisa selamat loh Naminya. Yes, untung saja rocket grabnya nggak kena gitu kan. Tapi itu tadi emang tipis banget sih. Dan kali ini Kontrol dengan satu shadownya masih coba mencari informasi terlebih dahulu dari masing-masing Joker Squad yang ternyata masih belum reset juga dari kedua tim. Temponya bakal lebih lambat lagi. Teman-teman Joker Squad yang sudah mulai merasakan keunggulan di early game
harus lebih berfokus dalam pengambilan objektif, karena walaupun Reverol berhasil didapatkan, tapi itu bakal kalah impactnya dengan Dragon yang bisa dikumpulkan berkali-kali pastinya ya. Yap, tapi kalau misalnya kita ngomongin duo lane dari Joker Squad ini sebenarnya kuat banget di poking, terutama ini untuk membantu Varus farming lebih nyaman, zoning dari Aqua Prison Nami dan juga Ip and Flow-nya itu bakal merepotkan ya, karena Ip and Flow kalau misalkan di jarak tertentu gak cuma nge-heal kawan, tapi itu bisa memberikan damage juga ke lawan lo yang terasa jaraknya tuh lebih deket ke ADC lo. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Nami adalah salah satu champion yang secara skill set itu lumayan merepotkan, terutama saat team fight. Apalagi kalau misalnya lawan lo modelannya engage kayak draftingnya si Ion. Cuman kalau late game, andai kata dia bikin build AP bukan build support, bakal merepotkan. Harus mundur terlebih dahulu dengan satu pukulan flash dari seorang Habib Jafar. Kali ini masih ada Ragnarok yang coba dibuka, harus mundur juga dampaknya. Masih mau dilawan, cukup berani. Rocket gripnya ternyata Tidal Wave menyusul dari belakang, datang dari seorang Tiger. Udah ada stop Duran juga kali ini. Bakal ada penggunaan satu flash untuk mundur dari seorang Nuts, karena memang respect terhadap seorang Tiger tidak ingin dilanjutkan dari kedua tim. Coba hanya saling sapa ya. Ya, saling sapa aja, tapi Naminya hampir saja tertusuk oleh pedang Sinsao. Tapi minimal masih ada backup dari dua kawannya dari Joker Squad, sehingga Nami masih bisa lolos. Yes, masih berhasil selamat pastinya, dan ini akan membuat tempo yang tadinya lambat sama-sama nggak sadar juga bahwa mereka ternyata akan siap bertarung. Mungkin follow up dari Joker Squad agak sedikit lebih lambat, tapi it's okay menurut gua. Satu pergerakan dari seorang Ion juga yang tidak terlalu memaksakan itu membuat mereka lebih aman kali ini, karena kalau tadi mereka memaksakan itu mereka yang bakal terpikat satu persatu seperti sekarang. Hotwad, Flag and Drake masih coba mundur terlebih dahulu, bola bantuan datang dengan penggunaan Crescent Guard dan udah ditutup flash kali ini. Retras juga bakal follow up terlebih dahulu, Henry bakal coba diincar dan ternyata tertusuk di sana. Udah ada Habib Jafar yang langsung coba diincar tapi masih berhasil selamat. Hey, tapi belum berhenti dong, karena ada Yasuo dan juga Nami yang datang sepertinya. Yes, tapi nampaknya sama-sama mundur aja karena objektif sudah terlihat. Satu Infernal Dragon kali ini harus coba dimiliki oleh kedua tim, karena Ion dan juga Joker sama-sama butuh tenaga dan keadaan untuk sekarang menjadi lebih seimbang karena satu pick off yang berlari untuk teman-teman Ion, dan sudah ada satu pengambilan juga di sisi atas. Sudah ada push yang dilakukan. Reverol bakal jadi pengalihan isu aja, berada di sisi tengah, tapi udah kelihatan juga kali ini Tidal Wave bakal coba dibuka oleh karena satu orang itu, tapi langsung masuk dengan satu Black Drake. Udah ada kata masih pernah didapatkan dari Dragon, udah ada Rocket Grab yang tidak mengenai siapapun, tapi lo lihat udah cukup sekarang dari seorang Henry kali ini bertahan sequence dan juga langsung diambil oleh seorang Nuts karena memang sedikit offset dari seorang Habib. Yap, karena terlalu greedy mendapatkan 2 kill, tapi minimal Infernal Drake berhasil ditukar dengan outer turret mid lane milik Ionisos, meskipun agak sedikit kurang cuan ya, karena yang ditukar adalah Infernal Drake. Ini akan sangat membantu Forky di late game untuk memberikan power spike lebih kuat lagi. Awas, hati-hati, udah ada satu juga permainan agresif dari seorang Dewa. Nampaknya dengan penggunaan Valkyrie bergerak ke sisi depan, Tiger kali ini bakal mengincar Rocket Crab, sekali lagi tidak mengenai siapapun. Kontrol harus mundur terlebih dahulu mempertahankan satu turret pun gak akan bisa, tapi ternyata masih ada bantuan dari seorang Nat sehingga clearing wave jadi lebih cepat, dan kali ini masih sama-sama reset. Ini salah satu alasan kenapa Nami adalah support yang bisa dibilang berbahaya ya. Heal, kemudian ada crowd control, ada 2 malah crowd controlnya, dan dia juga bisa memberikan buff damage sebanyak 3 hit. Ini akan sangat connect dengan Yasuo dan juga Varus. Apalagi di saat Naminya membawa build ability power, semakin tinggi ability powernya, healnya akan semakin tinggi. Dan itu akan merepotkan di late game, terutama saat Olaf menggunakan Ragnarok tapi tidak bisa mendapatkan objektif apapun. Ketika sekarat disiram pakai Nami, wah seger banget. Waduh, auto seger ya, berasa dimandiin sama ini kan sama orang tuanya kalau waktu kecil tuh ya. Sudah, kalau kita lihat juga pergerakan kali ini dari seorang kontrol yang coba langsung ngezoning aja, dan informasi bakal coba dicari kali ini. Udah ada katalism dan ternyata satu class masih berhasil menyelamatkan nyawa seorang Lace. Tidak ada ward sama sekali. Gelap map dari Joker Squad sendiri, tapi ternyata di sisi tengah pun berhasil coba didorong dengan begitu cepat. Di sisi bawah pun sama, satu turret berhasil diamankan oleh teman-teman dari Joker Squad. Yap, satu control wave minion yang sangat baik dari Joker Squad ini membuat potensi untuk mendapatkan
inner turret Dragonlane milik Ion akan terbuka lebar, dan mungkin kalau misalkan nggak bisa dapetin turret ya it's okay karena mereka sudah berhasil naruh deep ward, dan deep wardnya itu ada di buff. Ini bakal penting banget karena buff yang ditaruh itu adalah buff merah, buff damage, otomatis Xin Zhao akan lari ke sana terlebih dahulu. Kemudian kalau bisa secara posisi dari Joker Squad mereka split 4-1 terus. Ini menarik karena kenapa? Clearing wave dari Tiger itu udah cukup kuat. Iya, sangat-sangat cepat dengan penggunaan Relentless dan juga satu sweeping blade-nya, dan itu bakal memberikan impact teman-teman dari Ion yang harus terbagi juga fokusnya. Tapi lo lihat udah ada satu pengincaran di sisi tengah. Windwall masih coba dibuka tapi gak akan berhasil selamat. Sudah ada total wave yang bakal coba dibuka sama seorang Rami, dan terus kali ini bakal coba memfollow up seorang Henry masuk ke arah seorang turret. Tapi lo lihat Ragnarok masih coba dibuka mengejar dua orang sekaligus, tidak ada target yang terlihat. Sedangkan dari seorang kalinya pun Habib Jafar sudah cukup low, masih coba berusaha melakukan clearing wave dengan satu persik arrow dari seorang Imagination, tapi nggak akan bisa. Flag and Drag coba nge-zoning serta satu win of war. Udah ada Operation Rocket Grab-nya dapat di sana karena seorang Imagination, dan pastinya langsung coba disudahi. Chain of Corruption tidak akan berlanjut kali ini. Sayang sekali Chain of Corruption-nya untuk memberikan efek stun setelah root itu sedikit terlambat dibandingkan nyawa Imagination yang terambil terlebih dahulu. Tapi Joker Squad juga memberikan satu upaya pertahanan yang baik meskipun hasilnya kurang maksimal, dan saat ini objektif berikutnya dari Dragon akan spawn. Apakah Joker bisa melakukan zoning? Karena pilihannya sekarang antara mereka kontes atau kalah. Posisi memang gold gap terasa di 2000 dan item juga udah mulai cukup seimbang. Tapi kalau misalnya kita lihat dari highlightnya, Nami ini informasinya bagus banget. Tyler udah kebuang. Ion pasti akan lebih leluasa saat melakukan kontes Dragon, dari tambah lagi Akali juga sempat low, mau nggak mau semua reset, tapi posisi dari Ion Esports itu cukup lebih unggul. Kenapa? Secara HP mereka lebih apa ya? Lebih sustain, dan saat ini kalau misalnya kita berbicara soal Blitzcrank itu ultimate ya, static field itu nggak gede kalau misalkan di level segini cooldownnya. Cepet banget, tapi lo lihat udah kelihatan lagi masih ada Windwall. Udah ada kataklizm ternyata bakal coba dikurung dulu dari seorang Brandscore-nya, tapi Crescent Guard tidak mampu mendapatkan siapapun juga, hanya menyebarkan war yang ada kali ini bakal coba dilepas. Tapi lo lihat sudah ada satu split push di sisi bawah yang harus coba diperhatikan oleh teman-teman dari Ion. Gak masalah, coba saling bertukar objektif. Tempat-tempat Joker Squad memiliki informasi yang sangat bagus, di mana dari serang Henry dan juga Dewa mengambil Dragon, sedangkan Joker Squad kali ini bakal coba mengetes Baron terlebih dahulu. Udah ada informasi juga bahwa tidak jadi pengambilan Dragonnya, langsung mundur lagi alon-alon, dan ternyata satu inner turret di sisi bawah sudah ada minion kali ini yang berhasil menghancurkannya. Ini baitnya bagus banget di saat Joker melihat bahwa mereka nggak mungkin mengkontes Dragon yang ketiga, mereka buru-buru lari ke Baron Nashor, dan saat ini mereka kehilangan momentumnya karena di saat yang bersamaan Ion menyadari hal tersebut, mereka pindah dulu, mastiin ke Joker Squad agak sekarat karena ludahnya si Baron Nashor, mau nggak mau mundur di setup lagi, dan itu menjadi buying time yang bagus bagi Ion demi mendapatkan Dragon yang ketiga. Hati-hati, masih coba diincar dari serang Franskauer kali ini. Masih terus-terusan coba dicari ya dari serang Franskauer, tapi juga Rocket Grab-nya bakal terus memberikan tekanan dan informasi Baron yang siap dipanen kali ini sudah ada di kedua tim. Tapi ingat, Ion Esports kali ini bakal menjadi calon avatar yang baik. Calon avatar yang baik ini sebenarnya akan sedikit berbahaya ya, meskipun secara wave minion Joker Squad juga sudah mengusahakan yang terbaik, berhasil mendapatkan 2 turret di Dragonlane, tapi itu sebenarnya belum cukup. Aksesif mereka hanya terbuka sebatas buff aja, tapi untuk di Baron-nya itu benar-benar dijaga sama Ion, terutama saat Ion menggunakan Jarvan, dan Akalinya ini akan menjadi satu poin penting. Kalau semisal Akalinya bisa masuk di belakangan sebagai finisher, ini akan sangat menguntungkan bagi Joker. Tapi lain halnya kalau Akalinya terculik terlebih dahulu, karena gue melihat ada satu momen di mana Rocket Grab ditujukan kepada Akali, meskipun masih bisa selamat dengan Twilight Strike, tapi nggak selamanya lo bisa kayak begitu. Nah itu dia ya, nggak selamanya, jadi harus lebih berhati-hati dan mungkin harus lebih respect terlebih dahulu. Sudah ada satu pengambilan Rocket Grab, ternyata sudah ada flash juga kali ini, si Roturen langsung masuk ke arah Nami dan langsung coba dialih dengan satu flag and Drake, bang hilang. Sudah pastinya tidak akan bisa bertahan. Udah ada yang kelihatan dari serang alam kali ini, masih coba untuk dicari terlebih dahulu. Masuk lagi dari serang Henry, cukup berani kontrol dengan Rocket Grab ya, kali connect. Ragnarok sedikit terlambat, harus menghilang juga dapatkan dari serang Franskauer, tapi berlanjut sekali lagi dari serang Tiger yang ternyata bakal coba dikurung dengan ada kataklizm, disusul dengan satu orang trend. Kali karena 2 orang harus mundur, 2 orang yang tersisa Imagination dan juga Habib Jafar kali ini mengalami kesulitan
Pinter banget, Naminya kelihatan langsung diambil karena Nami adalah salah satu champion yang bisa bilang game changer, dan Nami di take down terlebih dahulu, otomatis Olaf pun mau maju pun agak-agak sedikit bingung karena ketika Olaf memakai Ragnarok dan durasi Ragnaroknya sudah habis, ya itu tandanya Olaf bakal mati karena dari Ion sendiri membawa counternya yaitu Jarvan, dan Akali saat ini meskipun dia sudah bawa beberapa item tapi armor milik Ion itu belum bisa ditembus. Lich Bane oke, kemudian Infinity Orb oke. Tapi pada akhirnya ketika darah dari Ion Esports tidak bisa diselesaikan dengan perfect execution, Akali harus mundur dulu. Karena kenapa? Akali kalau misalkan mati lagi, ya udah power spike dari Joker bakal semakin turun. Karena gue belum melihat ada kombinasi last breath dari si Yasuo yang bener-bener membuat sekarat champion Ion Esports. Nah itu dia ya, kita belum ngelihat last breath-nya, jadi mungkin dari seorang Tiger masih belum menemukan momentumnya. Terlalu lama, udah ada rocket grab yang ketawa di formasinya, kali ini masih ada satu Ragnarok dan juga flash yang bakal coba dibuang sama seorang Franskar, dan itu membuat dari seorang Olaf pastinya harus mundur terlebih dahulu. Tidak akan bisa berbuat banyak, Black and Drake langsung ada Katalisem coba mengikat seorang Akali terlebih dahulu, masih ada Shuriken Flame, udah ada Winwall juga, ada wave, masih coba dibuka di sisi belakang. Ternyata last breath kali ini karena satu orang doang dari seorang Tiger masih bisa bermakan satu, tapi berlanjut. Build-up Raja Connect karena dua orang bakal coba di area belakang, langsung triple kill didapatkan oleh seorang Dewa yang mendapatkan free hit quadra kill bahkan di tangan seorang Dewa kali ini. Too many crowd control dari Ion Esports. Dibuka pakai Cataclysm. Kalau misalkan Cataclysmnya sudah memancing flash, Xin Zhao akan masuk dan damage dari Varus maupun Yasuo akan sulit menembus backline milik Ion. Dari saat yang bersamaan, Dewa sangat-sangat bebas dan tampaknya nih Kodok, ini akan menjadi confirm satu match bagi Ion. Langsung berhasil didapatkan oleh Ion Esports. Dan ini dia 1-0 terhadap Joker Squad. Wow, tapi harus gue akuin crowd control dari Ion itu benar-benar mengganggu. Akali susah masuk, Olaf ke counter, meskipun ada Nami itu juga nggak cukup karena sekali Naminya keculik atau tidal wave-nya sudah dibuka, ya udah, lu mau punya kombinasi apa lagi gitu. Ya, nggak ada sisi yang cukup besar lagi gitu kan, dan itu ngebuat mungkin agak sedikit sulit bertahan untuk Joker Squad. Betul, tapi kalau misalnya kita ngomongin frontliner milik Ion itu udah terlalu tebel sehingga Akali aja saat mencoba finishing itu udah nggak kuat. Nah, dia cuma bawa Lich Bane dan juga Infinity Orb. Ini bakal connect sama pasifnya.